Apalagi kemarin, pada April yang lalu, ya sempat membangga-banggakan lah bahwa pembangunan sirkuit Formula E adalah pembangunan yang tercepat di dunia. Tetapi alhasil, ya cepat roboh. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Padahal 1 minggu lagi loh menjelang acara Formula E di Jakarta, yaitu acara internasional. Tiba-tiba atap tribun Formula E ada yang roboh. Bahkan kemarin ketika saya mendengarkan kabar tersebut, saya kira itu hoax alias tidak benar. Ternyata sorenya baru ada media-media mainstream mengabarkannya. Kok begitu terlambat sekali ya? Padahal kejadiannya menurut kabar berita juga jam 11 malam. Tetapi paginya nggak ada berita, sorenya baru ada berita tentang hal tersebut. Ini juga lucu ya. Pasti ada yang ditutup-tutupi, ya kemungkinan. Dan ternyata penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah karena tiang penyangga tersebut kurang kuat. Akhirnya ada hujan, ada angin, ya roboh. Ternyata tiang penyangganya yang kurang kuat menurut hasil penyelidikan. Ini dari Muhammad Guntur Romli. Ternyata ambrol bukan karena angin tapi karena kebodohan dan kecerobohan dan kesombongan. Bahaya kalau sampai bawa korban. Polisi, atap tribun Formula E roboh karena tiang penyangga kurang kuat. Ini sumbernya dari Detik News. Apalagi kemarin, pada April yang lalu, ya sempat membangga-banggakan lah bahwa pembangunan sirkuit Formula E adalah pembangunan yang tercepat di dunia. Tetapi alhasil, ya cepat roboh. Ya terbukti salah satu tribun roboh karena diterjang badai dan angin. Ya padahal kita ketahui lah atap-atap hajatan dan lain sebagainya walaupun terkena hujan badai ya tiang penyangganya sepertinya kuat. Ini terkesan asal-asalan sih. Yaitu tiang penyangga satu ini asal-asalan, kemungkinan lupa atau gimana ya. Akhirnya roboh seperti ini. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira bagaimana ya komentar-komentarnya? Sekelas Formula E, atap kayak terop mantenan. Dari Raja tanda-tanda ambruknya Anies the next presiden, amin. DKI Jakarta sedang menunjukkan kualitas kerja mereka. Untunglah cuma atap tribun, kirain aspalnya ikutan digulung sama angin. Melintir cuitan lama gagal, sekarang melintir dengan cuitan baru. Kemarin belum lama ini ya, ada yang demo di Kedubes Singapura pada waktu itu. Ya kurang lebih hampir sama lah, karena hujan deras saat demo. Dan akhirnya toa atau sound system yang dibawa pendemo tersebut juga rusak dan meledak. Akhirnya juga para pendemo itu pulang dengan tertib. Ya hampir sama lah. Bahkan sebelum acara, yaitu kurang seminggu, tetapi atap roboh. Apalagi tanggal 4 Juni mendatang. Diperkirakan BMKG cuaca juga tidak bersahabat. Ya semestinya pikir-pikir lah. Mulai pikir-pikir ada pawang hujan lah seharusnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Atap salah satu grandstand atau tribun di sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara roboh akibat diterjang angin kencang dan hujan. Polisi menduga robohnya atap tiang tribun karena masalah konstruksi. Kerusakan diakibatkan tiang penyangga kurang kuat. Itu keterangan dari koordinator penanganan sirkuit, ya, kala Kapolsek Pademangan Kompol Happy Saputra saat dihubungi pada Sabtu 28 Mei 2022. Happy mengatakan peristiwa robohnya atap tribun di sirkuit Formula E itu terjadi pada Jumat 27 Mei sekitar pukul 23 malam. Saat itu wilayah Ancol sedang diguyur hujan deras. Ya, jadi mungkin tiang kurang kuat, mungkin dia didesain, mungkin di negara kita cukup kuat hujannya, jadi tidak cukup kuat penyangga, ucap Happy. Dari keterangan awal, pihak pengelola sirkuit Formula E menyebut pembangunan atap tribun itu telah selesai. Namun persoalan teknis rekonstruksi membuat atap tribun roboh ketika diterjang hujan.
Sudah jadi, tapi ya ada faktor teknis di dalam konstruksinya. Makanya kita rencana ada ngobrol lagi dan menekankan serta memberikan masukan. Jangan sampai hari H kejadian lagi, jelas Happy. Atap salah satu grandstand atau tribun di sirkuit Formula E roboh akibat diterjang angin kencang dan hujan. Ketua Panitia Formula E Ahmad Syaroni mengatakan, atap tribun Formula E yang rusak langsung diperbaiki. Angin kencang dan hujan badai tadi malam, hanya satu grandstand saja yang roboh. Itu atapnya saja, tapi langsung dikerjakan kembali tadi pagi, ujar Syaroni. Kekuatan tambahan pada tenda akan ditambah untuk tidak terulang kembali, asalkan nggak badai kayak tadi malam, sambungnya. Dari salah satu foto yang beredar terlihat atap tribun warna putih Formula E rusak. Atap jatuh ke tribun dan sejumlah sisi sirkuit Formula E. Diketahui juga saat pembangunan grandstand atau tribun penonton sirkuit Formula E Jakarta di Ancol sedang dikebut, badai justru menerjangnya. Atap tribun lantas porak-poranda dan menambah waktu untuk perbaikan dan melanjutkan pembangunan kembali. Di sisi lain, hanya tinggal sepekan lagi pembangunan sirkuit harus rampung sebelum balapan mobil listrik Formula E akan digelar di Jakarta pada 4 Juni 2022 mendatang. Namun, meski waktu sudah mepet, sudah seharian atap ambruk tersebut justru tidak langsung dibenahi. Sejak roboh pada Jumat 27 Mei 2022 sampai hari ini pada Sabtu 28 Mei 2022 petang, belum nampak ada perbaikan yang berarti. Berdasarkan pantauan wartawan tribunjakarta.com di lokasi pada Sabtu petang, atap tribun sirkuit Formula E masih ambruk. Rangka besi penyangga atap yang terpasang menutupi kursi tribun juga tampak miring. Kanopi putih yang berfungsi sebagai penutup area grandstand juga terlihat miring mengikuti besi penyangga yang ambruk ke belakang. Hingga sore ini belum tampak adanya penanganan dari pihak proyek terkait ambruknya atap grandstand sirkuit Jakarta E-Prix 2022. Sementara itu, Vice Managing Director Organis Venit Mito Jakarta E-Prix Gunung Kartiko yang ditemui awak media di lapangan enggan berkomentar banyak terkait kejadian tersebut. Oh, kalau itu terkait atap grandstand ambruk, besok saja ya, besok mau dijelasin, kata Gunung sambil meninggalkan lokasi. Oh, kalau gitu terkait atap grandstand ambruk, besok aja ya, besok mau saya jelasin, kata Gunung sambil meninggalkan lokasi tersebut. Ketua Panitia Pelaksana Jakarta E-Prix 2022 Ahmad Syaroni mengungkapkan detik-detik atap tribun sirkuit Formula E di kawasan Ancol ambruk. Ia menyebut atap tersebut ambruk akibat adanya angin kencang yang melanda kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Jumat 27 Mei 2022 malam. Iya, ambruk, ada badai semalam, ucapnya saat dikonfirmasi pada Sabtu 28 Mei 2022. Pria yang akrab disapa Gracie Rister Tanjung Priok ini pun memastikan hanya satu atap tribun kategori grandstand yang ambruk. Atap di tribun itu ambruk akibat belum selesainya proses pengerjaan konstruksi. Hanya satu yang ambruk, ujarnya. Syaroni optimis proyek tribun tersebut bisa kembali berdiri sebelum balap Formula E berlangsung pada 4 Juni 2022 mendatang. Yang kena badai satu aja, saat ini sedang dinaikkan lagi. Amanlah buat balapan 4 Juni, ujarnya. Bahkan juga diketahui masa aksi pertahanan ideologi perisai terpaksa membubarkan diri dari aksi unjuk rasa di depan gedung kedutaan besar Singapura. Hal ini terjadi setelah alat pengeras suara TOA pada sound system dari mobil komando mengalami kerusakan. Koordinator lapangan aksi Ustadz Abdul Somad Muhammad Sananta mengatakan sound system yang dipakai untuk orasi tiba-tiba tidak dapat berfungsi, sehingga pihaknya memutuskan untuk mengakhiri aksi demo tersebut. Ada kendala, mobil soundnya meledak karena hujan jadi nggak bisa menyala, kata Senanata saat ditemui di Jalan HR Saruna Said Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat 20 Mei yang lalu. Pantauan VOA, masa aksi mulai meninggalkan Kedubes Singapura di Jalan HR Ranuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat pukul 16.15 waktu Indonesia bagian Barat. Mobil komando yang sebelumnya terparkir di depan Kedubes pun terlihat sudah meninggalkan lokasi. Para petugas yang sebelum menjaga keamanan aksi itu juga telah meninggalkan tempat aksi.